proyeksi aksinometri adalah proyeksi yang digunakan untuk menggambarkan ya sebuah objek secara dimensional ya. Proyeksi aksinometri ini biasa dipakai untuk mengubah ya dan menampilkan objek ke dalam bentuk yang tiga dimensional sehingga objek ini tampak lebih realistik ya. Nah, proyeksi aksinometri ini memiliki keunggulan ya, yaitu memberikan tampilan gambar atau objek ya yang lebih real ya. Karena dimensinya itu dapat diukur ya, panjangnya kelihatan, lebarnya kelihatan gitu ya, kedalamannya kelihatan, ketinggiannya jelas. Jadi perwujudan fisik dari gambar proyeksi aksinometri ini bukan dua dimensional ya, tetap bukan tampak kanan, kiri atau depan atau atas seperti lazimnya proyeksi Eropa, tetapi ini bentuknya memiliki fasad ya tiga dimensional. Ya, sisi atasnya jelas, sisi kanannya jelas, sisi kirinya jelas, sisi depannya juga jelas ya. Inilah keunggulan dari proyeksi aksinometri. Nah, proyeksi aksinometri ini memiliki beberapa macam jenis ya, yang mana dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Jenis-jenis proyeksi ini aksinometri ini terjadi karena adanya klasifikasi berdasarkan panjang ya, panjangnya sisi atau panjangnya rusuk-rusuk benda dan karena sudut yang terbentuk olehnya. Jadi pertimbangan mengapa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proyeksi isometri, dimetri dan dimetri, itu karena adanya perbedaan prinsip dari segi sudut dan prinsip dari segi panjang sisi atau panjang rusuknya ya. Jadi dengan demikian kita dapat membagi proyeksi aksinometri ini menjadi 1 proyeksi isometri, 2 dimetri dan 3 trimetri. Masing-masing memiliki prinsip yang berbeda ya, yaitu khususnya prinsip berkenaan dengan panjang sisi-sisinya dan sudut yang terbentuk olehnya. Baik, langsung saja saudara kita pahami secara lebih jelas ya tentang prinsip-prinsip dari isometri, dimetri dan trimetri yang didasarkan pada panjang sisi-sisinya dan sudut yang terbentuk. Pertama adalah dimetri ya. Saudara bisa lihat ini dimetri ya. Saudara, dalam prinsip menggambar dimetri ya, yang perlu saudara pahami adalah sisi-sisinya ya, yaitu sisi ada A, B dan C ya. Sisi A, B dan C ini terbentuk karena garis sumbu X, garis sumbu Y dan garis sumbu Z ya. Garis sumbu X, garis sumbu Y, garis sumbu Z ya, sehingga membentuk A, B dan C ya. Nah, sudut yang terbentuk pada sudut A ya, saudara lihat dalam layar, ini adalah sudutnya 30 derajat. Kemudian pada sudut yang terbentuk di sudut B ini 30 derajat. Nah, ini prinsip sudut untuk isometri. Sedangkan panjang sisi-sisinya, sisi A ini dibanding sisi B, dibanding sisi C adalah 1, ya, ini 1 banding 1 banding 1. Artinya apa? Jika sisi A-nya itu dalam kenyataannya itu 3 cm, kemudian sisi B itu 3 cm, sisi C 3 cm, maka digambar 1 banding 1 banding 1, yaitu 3 cm, 3 cm, dan 3 cm. Ya, begitu juga bila seandainya sisi A itu 2 cm, sisi C itu 2 cm, sisi B itu 2 cm, maka karena perbandingan 1 banding 1 banding 1, maka semua sisinya digambar 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip dimetri. Ya, perhatikan sudut dan panjang rusuknya atau sisinya. Sudut yang terbentuk pada sudut A adalah 7 derajat, sedangkan sudut B adalah 40 derajat. Ini sangat berbeda dengan isometri ya. Isometri ini 30 derajat, B-nya 30 derajat, sedangkan yang dimetri sudut A-nya 7 derajat, sudut B-nya 40 derajat, sehingga penampakannya semacam ini. Sedangkan garis A, B, dan C yaitu perbandingannya 1 banding setengah banding 1 ya. 1 banding setengah banding 1. Bila dalam isometri ini 1 banding 1 banding 1,
maka dalam dimetri 1/1 yaitu A itu 1, kemudian B setengah, C 1 ya. 1/1 artinya jika dalam kenyataan itu panjang kubus sisi-sisinya 4 cm, 4 cm, dan 4 cm, maka di dalam gambar itu A 4 cm, B itu 2 cm. Mengapa? Karena setengahnya dari 4. Kemudian C itu 4 cm. Ya, jadi 4,5 4 cm. Ya, maaf, 4, 2 cm, dan 4 cm. Ya, itu saudara ya. Perbandingannya 1,5 1. Baik, kemudian ada trimetri ya, prinsip trimetri saudara bisa lihat dari sudut dan panjang rusuk-rusuknya. Baik, dari sudut yaitu sudut A itu berbeda dengan sudut yang dimetri ya, sekian derajat. Tapi kalau trimetri antara sudut A dan sudut B kita pakai perbandingan ya, kita pakai perbandingan yaitu A itu 1/5 atau 1/5 yaitu 1 titik dibanding 5 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian atas 1 titik, jadi 1, bawahnya 5 titik ya. Boleh 1 titik ini 1 cm per 1 cm, atau boleh per 2 cm, atau per 3 cm, atau per mili, silahkan. Intinya adalah konsisten, ini 5 titik dan ini 1 titik ya, ini membentuk sumbu X ya, sudut untuk sudut A. Sedangkan untuk sudut B itu 3/5 yaitu 3 titik, 1, 2, 3 ke bawah, kemudian 5 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 3 titik per 5 titik ya, bisa 3 cm ini 5 cm, atau bisa ini per 2 cm per 2 cm, ini juga per 2 cm per 2 cm. Yang penting konsisten titiknya. Cukup jelas ya. Kemudian yang panjang rusuk A, B, dan C ini perbandingannya agak rumit ya. A ini 5/6, B 2/3, kemudian yang C 1, ya C1. Artinya jika sebuah kubus itu sisinya 4 cm, 4 cm, 4 cm, digambar dalam trimetri tingginya tetap yaitu 4 cm. Tetapi untuk sisi A-nya yaitu 4 dikali 5/6, yaitu menjadi panjang A. Kemudian B-nya yaitu 4 kali 2/3, nah, yaitu menjadi sisi panjang B. Begitu ya, saudara. Nah, itulah ketiga prinsip masing-masing jenis proyeksi aksonometri, baik itu dimetri, isometri, maupun trimetri. Ya. Baik, kemudian, nah ini adalah penampakan ketika menjadi sebuah kubus ya. Penampakannya berbeda. Ini semua sisinya tampak lebih konsisten. Ini dominasi sisi yang ini dominasi sisi yang kanan dan atas. Jadi coraknya atau stylenya berbeda ya, penampilan objek ya, objek kubus misalnya ini ketika menggunakan 3 prinsip aksonometri yang berbeda. Ini yang dimetri, ini yang isometri, ini yang dimetri, ini yang trimetri. Baik. Nah, lalu bagaimana proses menggambar aksonometri? Ya, nah pertama saudara akan dihadapkan pada soal ya. Soal misalnya disajikan gambar proyeksi Eropa semacam ini. Nah, dengan ukuran panjang sisinya 4 cm, 4 cm, dan 4 cm. Nah, kemudian atasnya ada 2 cm, 2 cm, 2 cm ya. Ini saudara. Nah, kira-kira bila kita imajinasikan dalam bentuk 3 dimensional, gambarnya kira-kira semacam ini ya. Gambarnya kira-kira semacam ini. Nah, ini imajinasinya semacam ini. Nah, dari bentuk yang kira-kira 3 dimensional semacam ini kita akan alihkan ke dalam tampilan isometri ya. Baik. Nah, berarti apa yang saudara butuhkan dalam memulai menggambar ini? Yang saudara butuhkan adalah alat-alat gambarnya. Ada pensil ya, pensil H untuk garis tipis, untuk garis bantunya, untuk sketsnya. Kemudian garis yang agak tebal itu pakai pensil HB ya untuk garis objeknya. Semua pakai pensil H kecuali garis objeknya pakai pensil HB ya. Kemudian ada busur derajat, kemudian ada penggaris siku atau menggaris segitiga. Langkah pertama yang harus saudara buat adalah membuat garis
horizontal dulu, ya, membuat garis horizontalnya, kemudian sikukan ke atas, ya. Nah, ini adalah area bidang gambar saudara untuk membuat tampilan isometri. Setelah itu kemudian buat sumbu X-nya, ya, buat sumbu X-nya, kemudian buat sumbu Y-nya, ya. Nah, kemudian ini sudah menjadi sumbu otomatis sumbu Z, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, maaf, ini sumbu Y, ini sumbu Z, ya. Ini adalah garis bantu untuk sisi panjang, ini adalah garis bantu untuk sisi tinggi, ini adalah garis bantu untuk sisi kedalaman. Setelah itu, saudara kemudian ukur nih, ya, dengan penggaris 4 cm, ya. Mengapa 4 cm? Karena ini sisi-sisinya 4 cm, ya. Ini juga 4 cm untuk ketinggiannya, untuk kedalamannya juga 4 cm. Ya, sekali lagi, mengapa kok 4 cm? Ya, 4 cm gambar soal realnya ini digambar juga tetap 4 cm. Ingat prinsip perbandingan panjang ABCD untuk isometri adalah 1:1:1, sehingga 4 cm digambar juga dengan 4 cm, ya. Nah, 4 cm di dalam soal digambar 4 cm di dalam gambar, ya. Jika ini setengah, ya, maka setengah kali 4 menjadi 2. Kebetulan karena ini isometri 1:1:1, maka semua sisinya adalah tetap, ya, 4, 4, ya, kecuali soalnya menggunakan ukuran lain. Nah, setelah itu saudara garis bantu untuk ketinggian 4 cm, ya. Kemudian buat garis bantu untuk ketinggian 4 cm untuk bagian kanan. Nah, kemudian saudara hubungkan dengan 4 cm di bagian depan ini, kemudian saudara hubungkan. Lanjutkan menghubungkan garis-garis bantu ini sehingga membentuk konstruksi sebuah objek kubus, ya, yang diharapkan. Lanjutkan, ya, kemudian tarik garis kembali, ya. Kemudian sisi dalamnya putus-putus, ya. Mengapa? Karena ada ruang di dalam tetapi tidak terlihat, ya. Ada batas ruang di sana, ada batas bidang di sana. Nah, ini juga garis putus-putus. Setelah itu kemudian kita buat garis untuk sisi miringnya, untuk garis miringnya, yaitu untuk yang ini, ya, dalam soal, ya. Kemudian lanjutkan sisi miringnya, kemudian lanjutkan yang ini, ya, kemudian lanjutkan tarik ke bawah, ya, sudah menyerupai ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ketika konstruksi objek ini sudah terbentuk lewat garis-garis bantu dengan pensil H tadi? Nah, selanjutnya, nah, kita tebalkan garis objeknya, ya, menggunakan pensil HB. Kita tebalkan, ya, kita lanjutkan, ya, harus presisi, harus tepat, harus konsisten garisnya, ya. Baik, kemudian selesai. Nah, dengan demikian gambar isometri kita sudah selesai, ya. Cukup simpel, cukup mudah. Yang perlu saudara perhatikan adalah prinsip menggambar proyeksi, baik itu isometri, dimetri maupun trimetri, yaitu sudutnya dan perbandingan panjang sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya. Baik saudara, untuk memperdalam pemahaman saudara, kita akan berlatih untuk menggambar proyeksi.